Halo, selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Saya yakin hari ini Bapak Ibu sudah mengikuti ibadah ya di gereja masing-masing. Nggak apa-apa, ini tambahan saja supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan apa yang saya bilang. Ini adalah suara Sang Gembala, mendengar suara Sang Gembala. Ya, saya masih melanjutkan tentang lockdown. Ya, lockdown ini memang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Jujur, dunia terporak-porandakan dengan corona. Bukan hanya di Indonesia, tapi dunia terporak-porandakan dengan corona. Negara sehebat Amerika saja kocar-kacir menghadapi corona. Nah, tapi semua ada baiknya bahwa Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, dalam tanda kutip, untuk orang-orang yang dikasihinya, yang percaya, itu sudah kewajiban. Nah, saya beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa Tuhan Yesus pun terlockdown. Ketika dia dilahirkan, kena lockdown yang mengharuskan dia diungsikan ke Mesir karena dikejar-kejar sama Herodes. Kemudian dia di lockdown dari umur 12 sampai umur 33 tahun, yang Alkitab dalam tanda kutip tidak menceritakan tentang kehidupan Yesus di situ. Dan kemudian ketika dia memulai pelayanannya, dia di lockdown oleh Bapa di surga, dirinya sendiri, Tuhan Yesus sendiri. 40 hari dia berpuasa di padang gurun. Nah, kemudian dari situ dia bukan hanya santai, tapi apa yang terjadi adalah Tuhan Yesus malah dicobai oleh iblis. Jadi saya mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu bahwa setiap manusia itu harus dicobai, harus diuji. Tidak peduli, termasuk Tuhan kita Yesus Kristus pun diuji karena dia lahir sebagai manusia. Nah, kemarin saya ditanya, Pak, masa Bapak percaya Tuhan jadi manusia? Ya, kalau Tuhan mau jadi apa aja bisa aja ya. Mau jadi apa aja Tuhan mampu melakukannya. Tapi kalau saya enggak bisa. Tapi yang jelas Tuhan tidak pernah menjadi binatang, karena binatang tidak dicipta, atau binatang itu ciptaan yang sangat rendah. Manusia itu ciptaan yang paling tinggi, tapi dia disebut lebih rendah dari malaikat. Nah, ketika Yesus di lockdown, dia berpuasa 40 hari ini, maka kita melihat bahwa ada 3 pencobaan yang dibuat oleh iblis di sana. Yang pertama, ketika Yesus kelaparan, sudah 40 hari puasa, iblis bilang, jadikanlah batu ini menjadi roti. Kemudian dibawa ke bumbungan bait Allah, kalau engkau memang Allah, jatuhkan dirimu ke bawah karena kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Yang ketiga, ditunjukkan harta dunia. Tuhan Yesus diminta untuk menyembah iblis. Dan Yesus berkata, enyah kau iblis. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Yesus sendiri mengucapkan, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Tapi ada satu kalimat yang sangat luar biasa, enyah. Ya, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, perhatikan baik-baik, ada satu kalimat yang sangat hebat ya tentang lockdown ini Bapak Ibu. Kalau saya bercerita tentang Yesus, Alkitab mengatakan bahwa Yesus ini adalah bisa disebut sebagai Adam yang kedua ya. Adam yang pertama berbuat dosa, Adam yang kedua tidak berbuat dosa. Adam yang pertama makhluk yang hidup, Adam yang kedua adalah roh yang menghidupkan. Nah, ini sesuatu yang mungkin baru buat Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bisa memahami. Coba saya ajak Bapak Ibu untuk membaca 1 Korintus. Biasanya saya tidak membaca Alkitab, tapi sekarang karena ini pelajaran, saya mengajak Bapak Ibu membaca Alkitab dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-45. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-45.
1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-45 dikatakan ayat ini. Sebentar, saya akan bukakan Alkitabnya dulu supaya Bapak Ibu bisa membaca. Ayat yang ke-45, 1 Korintus 15. Seperti ada terus manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukan yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian, yaitu Yesus barulah yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga, Tuhan Yesus. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Ayat 49. Sama seperti kita, ya, telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa yang sorgawi. Nah, luar biasa bukan? Sangat luar biasa. Ya, Adam yang pertama itu makhluk yang hidup, tapi Adam yang kedua adalah roh yang menghidupkan. Manusia pertama dari debu tanah, manusia kedua dari sorga. Nah, hebatnya orang percaya itu dia memakai rupa alamiah, namun juga akan memakai rupa sorgawi. Bapak dan Ibu dan saya ini adalah alamiah, manusiawi. Tapi kita memakai rupa sorgawi ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang tidak dimiliki oleh dunia. Nah, saya mau tunjukkan sesuatu yang sangat berbeda, yang membuat kita ini bisa melihat sesuatu yang lain daripada yang lain, ya. Iblis ini adalah pemberontak dari awalnya. Dia disebutkan di dalam Alkitab. Mungkin saya nanti akan tunjukkan kepada Bapak Ibu, ya. Yesaya pasal yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-14. Jujur hari ini harus membuka Alkitab supaya Bapak Ibu bisa melihat lebih jelas lagi. Ayat yang ketiga, Yesaya 14 ayat yang ketiga. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan Yesaya 14 ya, ayat yang ketiga, betul. Kesakitan dan kegelisahanmu, kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu, maka engkau akan mendengarkan ejekan ini, bla 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 bla, terus sampai ayat yang ke-14 saya akan bacakan. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, kalau Bapak Ibu baca Yesaya 14 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-20, itu disebut sebagai pemberontakan iblis, ya, malaikat yang memberontak. Nah, malaikat yang memberontak ini memberontak kepada siapa? Tentunya kepada Allah. Nah, saya mau kaitkan, ini agak sulit, tapi saya berharap Bapak Ibu bisa memahaminya. Perhatikan ketika Tuhan Yesus di lockdown di padang gurun, ya, dia berpuasa 40 hari. Apa yang terjadi dengan Yesus itu dulu pernah terjadi dengan Yesus ketika dunia ini belum dibuat. Makanya Alkitab dalam kitab Yesaya mengatakan bahwa aku hendak naik ke langit. Ada satu malaikat yang mau menyamai Allah. Nah, Yesus ini adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dia ada sebelum dunia ada, dan dia akan terus ada walau dunia sudah ada. Nah, makanya dalam Kejadian pertama ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu Kejadian 1 ayat 1. Kalau kita melihat Yohanes 1 ayat 1, dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Nah, perhatikan sesuatu yang sangat luar biasa. Agak susah ini saya mau ngomongnya, tapi tidak apa-apa. Yesaya mengatakan ada bintang timur yang telah jatuh, ya. Dan ini disebut sebagai Lucifer yang telah jatuh. Alkitab mengatakan bintang terang dalam bahasa aslinya dikatakan Hailale. Hailale itu Lucy, artinya terang benderang. Nah, Rasul Paulus pernah ngomong juga, dikatakan seperti ini. Iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Nah, kata terang itu menggunakan kata Lucifer. Nah, kalau bintang timur itu jatuh, dan ini adalah
digambarkan sebagai Lucifer, Bapak Ibu. Dia memberontak kepada Allah. Kira-kira memberontak kepada siapa kira-kira ya? Memberontaknya kepada Allah. Dan Allah itu berfirman. Nah, tentunya memberontaknya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sepertinya tidak rela dengan diri Tuhan Yesus Kristus, Logos ini ya. Ya, diri Tuhan Yesus Kristus ini adalah artinya dia firman yang firmannya Allah yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Firmannya Allah kun fayakun. Jadi, maka semuanya jadi. Nah, iblis ini ciptaan malaikat yang memberontak tadi. Nah, ada satu kekuatan yang sangat besar namanya penghulu malaikat. Nah, siapa penghulu malaikat itu? Penghulu malaikat itu adalah Mikael. Itu malaikat, penghulu malaikat. Nah, kalau kita mau selidiki lebih lanjut lagi, penghulu malaikat ini siapa? Nanti saya akan tunjukkan. Penghulu malaikat ini adalah Yesus sendiri sebetulnya. Ya, karena apa? Karena dia panglima, dia komandan dari semua ciptaan yang ada. Kan dia firman. Ketika Allah mengucapkan kalimatnya, terjadi dengan apa yang diucapkan. Nah, itu firmannya itu. Ya, penghulunya siapa? Tuhan Yesus sendiri. Nah, Lucifer ini tidak terima. Dia ada di bawahnya. Firman ini tidak terima karena dia ciptaan. Makanya dia berusaha untuk menyamai sang pencipta. Ketika dia menyamai sang pencipta, Tuhan bilang dibuang. Itu jatuh, malaikat itu jatuh. Nah, sekarang saya mau tunjukkan dalam kitab Yudas. Dalam kitab Yudas lebih jelas lagi dikatakan ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Jadi ada malaikat-malaikat yang memberontak, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Nah, lihat itu. Jadi ada malaikat-malaikat yang berontak kepada firman, sehingga dia habiskan. Nah, Mikael inilah yang juga membantu Daniel menyampaikan doa kepada Bapa. Malaikat ini juga yang menghadiri, menyamperin Abraham ketika berbicara keturunanmu seperti bintang dan Sarah akan punya anak. Wow, ini luar biasa loh. Jadi kalau bisa dibilang ini setan ini bisa disebut lebih terang daripada malaikat yang ada. Karena dia, ada yang menafsirkan Lucifer itu adalah pemain musik di surga. Ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi intinya dia adalah pemberontak. Ya, dia memberontak kepada Tuhan, kepada Yesus. Nah, kejadian pemberontakan ini, Bapak Ibu, kejadian pemberontakan ini ada sebelum dunia diciptakan. Sehingga dia merusak. Nah, perhatikan baik-baik. Itulah sebabnya Tuhan punya rancangan yang sangat luar biasa ketika Tuhan menciptakan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia taruh pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini harus ada di Taman Eden. Pak, kan Tuhan bisa tidak memberikan pohon itu. Bisa, tapi Tuhan tidak melakukan itu karena ada manusia. Manusia ini spesial. Saya mengatakan bahwa manusia ini diciptakan menjadi ciptaan yang paling tinggi dari semua ciptaan yang Tuhan sudah pernah ciptakan. Apalagi dibandingkan dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan dan seisi dunia ini. Manusia luar biasa. Tidak ada yang bisa sama seperti manusia. Kenapa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ditaruh? Saya katakan beberapa waktu yang lalu bahwa itulah yang membuat manusia punya peradaban. Ya, Tuhan izinkan seperti itu. Cuman masalahnya manusia waktu itu jatuh dalam dosa. Dia diciptakan serupa dengan Tuhan dan dia jatuh dalam dosa. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, itu permusuhan antara Lucifer dengan Tuhan yang terus-menerus. Sehingga ketika Tuhan menciptakan manusia itu, satu-satunya ciptaan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan cuma satu, yaitu manusia. Binatang tidak, tumbuh-tumbuhan tidak. Dan tidak ada hal yang lain yang lebih hebat daripada manusia. Saya mau cut sedikit ya, nyimpang sedikit. Lalu kemudian ada beberapa, saya melihat di Facebook, ada hamba-hamba Tuhan yang menafsirkan manusia raksasa di zaman Nuh itu adalah keturunan Lucifer. Jadi malaikat yang memberontak kepada Allah yang menghamili manusia. Hati-hati dengan penafsiran ini ya. Hati-hati. Tidak sesuai dengan perkataan Yesus. Perkataan Yesus adalah orang-orang
yang mati dan kemudian nanti masuk surga, dia bilang dia hidup seperti malaikat yang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi malaikat diciptakan oleh Tuhan tidak bisa kawin dan tidak bisa dikawinkan. Hanya manusia, makanya manusia nanti bisa menghakimi malaikat karena manusia diciptakan lebih rendah dari malaikat, tapi dia di atasnya malaikat. Wah, ini luar biasa loh. Tidak bisa dipahami dengan otak manusia kita. Malaikat tidak kawin. Malaikat diciptakan dan punya kekekalan. Dan manusia itu diciptakan dan punya kekekalan. Binatang tidak. Binatang mati. Nah, makanya saya bingung. Ada manusia yang binatangnya mati ditangisin, kemudian disembayangin. Nah, itu yang saya tidak ngerti itu. Nah, maaf loh, ini saya serius ngomong loh. Bapak Ibu harus hati-hati untuk memahami kehidupan ini. Ya, nah kemudian ketika manusia ada di Taman Eden, Tuhan izinkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu tujuannya apa? Untuk menguji manusia. Itulah sebabnya kenapa ketika Yesus ada di muka bumi, Yesus pun diuji. Dan Yesus menang, Adam kalah. Wow, ini luar biasa, sangat luar biasa, ya. Nah, ketika Lucifer ini memberontak kepada Allah, perangnya sama siapa? Sama Mikael. Makanya kalau kita melihat di Alkitab, Mikael punya nama itu banyak. Mikael itu artinya yang seperti Tuhan. Itu nama Mikael. Atau Mikael bisa terjemahkan utusan terbesar yang adalah Tuhan. Nah, itu Mikael. Terjemahannya seperti itu. Makanya kalau saya menafsirkan, Mikael itu adalah Yesus itu sendiri. Gitu. Yesus yang adalah firman, maka dia bisa berubah wujud menjadi Mikael, dia bisa berubah wujud menjadi manusia karena dia firman, Allah sendiri ya. Ini susah dipahami, biarinlah, Anda ngalir aja lah ya. Nah, Mikael itu tidak lain dan tidak bukan ya Tuhan kita Yesus Kristus itu. Makanya Yesus ketika dia ada di dunia, firmanku seperti pedang bermata dua. Nah, itu kan perang itu. Dia menunjukkan kepanglimaannya, perang dia. Nah, kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita berbicara Lucifer, maka Lucifer itu adalah malaikat atau dibilang kerubium. Dia kerubium. Kerubium sama serafim itu beda. Kerubium itu adalah malaikat yang punya kerubium itu adalah malaikat yang punya dua sayap. Kerubium, ya, di atas tabut perjanjian itu kerubium, dua sayap, dia nutup begini, kerubium, dia terbang. Tapi serafim beda. Serafim itu malaikat yang punya 6 sayap. Yang satu, dua sepasang untuk menutup muka, yang pasangan paling bawah untuk menutup kaki, yang satu untuk terbang. Nah, itu serafim, bedanya di situ ya. Nanti belajar. Nah, ketika kerub ini menjalar dan dilempar dari sorga, maka dia menjadi iblis atau setan. Karena dia mau menyamai yang maha tinggi. Dalam Wahyu pasal yang ke-12, kita melihat bahwa setan ini ditantang oleh malaikat, oleh Mikael. Lihat ya, Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Dikatakan di sini. Nah, perhatikan, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat tempat lagi di sorga. Dan naga itu, si ular tua itu yang disebut iblis atau Lucifer atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilempar ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Lihat kekuatannya Mikael itu. Ya, kalau enggak bisa. Dan itu firman Tuhan sendiri. Nah, sekarang kita baru paham. Fase pertama kalau kita melihat ya, Yesus di surga, dia menghancurkan iblis. Sehingga dia diusir dari surga. Itu pertama kali terjadi sebelum dunia diciptakan. Maka yang diusir dari surga itu namanya setan. Kemudian ketika Tuhan menciptakan bumi ini, karena memang harus diciptakan bumi ini, dia bentuk manusia serupa dan segambar dengan dia. Hanya satu yang membedakan manusia dan Tuhan. Manusia itu ciptaan,
Tuhan itu pencipta. Itu yang membedakan manusia dan Tuhan. Yang lainnya sama. Anda punya kreativitas, creation. Tuhan menciptakan manusia berarti mengkreasikan, ya, serupa dan segambar. Berarti manusia punya kekuatan mencipta. Nah, caranya bagaimana? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itulah yang membuat manusia kreatif, bisa menciptakan banyak hal, memunculkan banyak peradaban. Saya mengatakan bahwa binatang dari dulu tidak pernah ada yang menciptakan roket. Bahkan binatang sampai hari ini tidak pernah tahu kalau dia itu binatang. Tikus tidak pernah tahu kalau dia itu tikus. Ayam tidak pernah tahu kalau dia itu ayam. Yang tahu ayam itu ayam ya kita yang kasih nama, ya, Adam yang kasih nama. Tapi manusia tahu betul siapa manusia. Dia adalah ciptaan Allah, makanya manusia punya peradaban. Nah, karena manusia ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, ya, dengan Tuhan sendiri, Bapak Ibu, maka manusia memiliki spesialisasi yang sangat hebat. Ketika dia berbuat dosa, dia kalah dengan iblis yang menyerupai ular itu, yang membujuk dia, ya, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang sebetulnya persis sama dengan kejadian Tuhan di padang gurun sebetulnya. Ya, manusia kalah, maka manusia jatuh dalam dosa. Nah, saat manusia jatuh dalam dosa itulah sebetulnya manusia diuji apakah dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan sama Tuhan. Nah, inilah yang membuat Bapak Ibu, kata lockdown itu, saya bilang kalau kita bisa bersyukur kepada Tuhan, kenapa kita tidak melakukannya? Karena memang diizinkan oleh Tuhan dari semenjak dunia diciptakan. Tuhan sudah menyatakan itu melalui pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika manusia ada di Taman Eden itu, Tuhan sudah melockdown mereka di sana untuk memunculkan kekuatan Tuhan. Usahakan dan kerjakan taman ini, kata Tuhan. Yaitu perintahnya. Tapi ingat, ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, kalau kita melihat ketika Adam jatuh dalam dosa, maka lihat Allah menyiapkan malaikat dengan pedang yang menyala-nyala itu mengusir manusia supaya tidak masuk ke situ lagi, ke Firdaus lagi, ke Taman Eden lagi. Diusirnya manusia di sana untuk apa? Membangun peradabannya. Ada yang mengatakan zaman batu, zaman purba, ya terserahlah. Itu urusan perkembangan, ya. Yang jelas dari abad ke abad selalu berubah untuk menjadi lebih baik, sehingga manusia punya kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, sama persis ketika Adam di Taman Eden dengan Yesus yang di padang gurun, itu persis sama keadaannya. 40 hari puasa Tuhan Yesus itu sama seperti Adam di Taman Eden, persis sama. Peristiwa kekekalan terulang. Sebelum Lucifer dilempar dari sorga ke bumi, maka Lucifer menantang Tuhan, ya. Nah, kembali terjadi ketika Yesus hadir di muka bumi untuk membuat penyelamatan buat orang-orang manusia yang berdosa. Lucifer hadir lagi untuk menantang Tuhan. Dia mau menjatuhkan, dia tidak terima dengan kejadian yang terjadi sebelum dunia diciptakan. Nah, perhatikan baik-baik betapa luar biasanya manusia di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memperdulikan, Bapak Ibu. Ayub mengatakan, siapakah gerangan manusia sehingga engkau datangi setiap pagi dan kau perhatikan setiap saat. Ayub mengatakan kalimat yang sangat luar biasa. Manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan ini sangat luar biasa, ya. Karena misinya adalah Yesus, inti permasalahannya adalah Yesus. Itulah sebabnya manusia dicipta persis sama dengan Yesus, persis sama dengan Tuhan. Hanya tadi saya mengatakan manusia bukan Allah. Allah adalah pencipta, manusia adalah ciptaan. Ini bedanya. Tapi lihat baik-baik, karena kekuatannya serupa dan segambar dengan Tuhan, manusia itu punya kemampuan menciptakan. Makanya semua kreasi harganya mahal, ya. Kalau Anda pintar ngelukis, dari kecil diajarin ngelukis, ya, lama-lama keahlian melukisnya dia dihargai luar biasa. Harga lukisan termahal kalau saya tidak salah harganya sekitar 300 juta dolar. Hebat, ya, lukisan termahal itu. Saya lupa lukisannya siapa itu. 300 juta dolar. Itu lukisan paling mahal, ada di Jerman atau di Jepang, saya lupa. Lukisannya bentuknya adalah bunga matahari. Itulah sebabnya
Bapak Ibu, ketika manusia gagal diberikan tanggung jawab di Taman Eden, manusia bingung. Ada iman dasar yang Tuhan kasih, yaitu apa? Percaya bahwa Allah itu ada. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 ya. Barang siapa percaya bahwa Allah itu ada. Benar enggak tuh? Coba saya tunjukkan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Semoga ini menjadi masukan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Jadi ini semua orang itu punya iman dalam dirinya masing-masing, tidak peduli beriman kepada siapa. Nah, itulah sebabnya karena manusia diciptakan dengan berbeda dengan ciptaan yang lain, dia bisa menciptakan sesuatu. Makanya dunia ini penuh ciptaan manusia. Ya, manusia menciptakan Allahnya masing-masing. Ada Allahnya yang berupa batu, ada Allahnya yang berupa gunung, ada Allahnya yang berupa patung, ada Allahnya yang berupa macam-macam. Itulah sebabnya ketika Tuhan mengambil Israel keluar dari Mesir, Dia memberikan 10 hukum Taurat. Perhatikan 3 hukum pertama. 3 hukum pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit, di atas, di bumi, di bawah. Ya, tidak boleh. Dan yang ketiga, jangan engkau sujud menyembah kepadanya. Wow, ini hebat, ini dahsyat benar, luar biasa. Kita sudah diperingatkan oleh Tuhan, jangan ada Allah lain. Karena apa? Allah itu pencipta, kita adalah ciptaan. Tapi karena kita ini berdosa, kita mencari Tuhan, dikasih iman, percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi dia tidak mampu ketemu sama Tuhan. Makanya Yesus lahir. Yesus ada di muka bumi supaya Dia menjadi jembatan antara kita orang-orang berdosa kepada Bapa di surga. Makanya Dia bilang, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa percaya kepada aku, dia memperoleh kehidupan. Akulah jalan. Maka kita mendapatkan langkah menuju kepada kemuliaannya. Wow, luar biasa loh ini. Sangat luar biasa. Jadi, ini kalau saya bilang Bapak Ibu, betapa manusia ini ya, hebatnya kayak apa ya. Tuhan percayakan sesuatu misi kepada orang-orang percaya. Yesus yang diuji dan menang, kemudian Dia mati di kayu salib, itulah yang membuat kita dari manusia duniawi diubahnya menjadi manusia rohani ketika kita percaya kepada Dia. Tidak ada seorang pun yang suci di hadapan Tuhan, tidak ada. Semua manusia penuh dengan dosa, bahkan kebaikan manusia itu seperti kain kotor, dibilang oleh Rasul Paulus. Lalu apa yang membuat kita bisa diselamatkan? Jawabannya simpel, karena Tuhan. Kalau kita tidak dikuduskan, maka kita tidak akan bisa diselamatkan. Kalau kita tidak dipilih, maka kita tidak bisa percaya kepada Tuhan. Gitu, ya. Kalau kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa hari ini, coba kita kembali kepada apa yang Tuhan sudah buat. Keinginan Tuhan apa? Kita menjadi manusia yang diciptakan berbeda dengan ciptaan yang lain ini. Keinginan Tuhan cuma satu, bisa tidak kita percaya kepada Dia dan mempermuliakan nama Dia, mengagungkan nama Dia. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, tetap percaya kepada Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Dan satu yang paling penting yang sering kali saya ucapkan, mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu berhenti bersungut-sungut karena keadaan. Percaya sama saya itu tidak akan menjawab permasalahan. Bapak Ibu berhenti mengeluh karena keadaan. Percaya itu tidak akan menyelesaikan. Kalau engkau sakit, jangan pernah membicarakan sakitmu. Bicarakanlah anugerah Tuhan yang besar. Tahu-tahu sakitmu akan sembuh. Berhentilah mengasihani diri, karena Tuhan sudah melakukannya yang terbaik buat kita. Saya berharap malam ini menjadi, pagi ini ya, jam 1, pagi ini menjadi sesuatu yang besar buat kita. Melihat sejarah kejadian tentang Tuhan kita, tentang apa yang terjadi di sekeliling kita. Tidak mungkin kita lepas dari masalah, pencobaan, ujian. Tidak akan mungkin. Tidak ada seorang pun yang di mimbar pun dia bercerita, aku diberkati Tuhan. Itu hanya di mulutnya saja.
Jangan percaya. Karena apa? Ujian itu berlanjut, belum di final, masih dalam proses. Hari ini engkau bilang aku diberkati, besok akan berubah lagi. Dan Tuhan tidak mau tahu itu. Lihat hari ini orang Israel dibebaskan dari Mesir. Belum sampai mereka menuju ke tanah Kanaan, mereka sudah mengumpat Tuhan. Apa tidak ada kuburan di Mesir? Padahal dia melihat mujizat besar ketika keluar dari Mesir. Dan kemudian dibebaskan mereka melalui laut Teberau. Dibelah itu laut oleh Tuhan. Mata mereka melihat Tuhan bekerja. Mata mereka melihat Mesir dibantai habis oleh Tuhan melalui laut. Setelah lewat dari laut itu, mereka pun mengumpat Tuhan. Mereka pun mengata-ngatai Musa. Aduh, dan itulah sifatmu, sifat saya. Sama seperti itu. Hari ini engkau memuji-muji Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar engkau berdiri di tempat dudukmu, engkau sudah mengumpat Tuhan lagi. Itulah sifat kita. Tapi pagi ini saya mengajak, coba belajar untuk mengunci mulut kita dari semua kalimat, dari semua kata yang tidak setuju dengan apa yang Tuhan buat. Tapi mengucapkan, thanks God, terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, glory bagi Tuhan. Nah, mengucap syukur, terima kasih Tuhan aku masih bisa bernapas. Waduh, kalau kita tidak bisa bernapas repot loh Bapak Ibu. Kita masih bisa luar biasa. Itu berkat besar. Berapa banyak orang yang dikatakan dia sudah menghembuskan nafas terakhir. Kenapa dia menghembuskan nafas terakhir? Karena tidak bisa menghirup nafas lagi. Nah itu tidak bisa, makanya dia menghembuskan nafas terakhir. Mati dia. Tidak ada orang mati. Mati tidak ada. Orang mati pasti begini. Ya, jangan sampai Bapak Ibu, pas kita mengumpat Tuhan, pas kita mengata-ngatain Tuhan, pas kita menggerutu, pas kita menceritakan kejelekan Tuhan, langsung udah salam. Kita menjadi orang yang dibantai Tuhan, tidak bisa masuk surga. Kenapa? Semua orang yang menggerutu, ya, perhatikan Alkitab, semua orang yang menggerutu di Alkitab dimatikan sama Tuhan. Bahkan Musa sampai pernah berdoa, Tuhan tolong lebih baik namaku dihapus dari kerajaan surga daripada engkau membunuh semua orang Israel ini. Coba Musa sampai pernah berdoa kayak begitu. Kenapa? Karena Musa tahu seluruh Israel akan dimatikan sama Tuhan karena mereka menggerutu. Menggerutu tidak bisa makan, menggerutu tidak punya daging, menggerutu tidak bisa minum. Dan gara-gara itulah mereka dibuat keliling padang gurun 40 tahun. Coba, karena tidak bisa mengucap syukur. Sama seperti kita mungkin akan jauh dari berkat Tuhan ketika kita tidak bisa mengucap syukur. Mengucap syukurlah, maka Tuhan bilang mengajari, ubah batu itu menjadi roti. Apa kata Tuhan? Manusia hidup bukan dari roti saja. Jatuhkan dirimu, maka malaikat akan menopang supaya kakimu tidak terantuk. Tuhan itu ada kepercayaan kita kepada Tuhan bukan untuk mencobai Tuhan. Ya, ini kekayaan, ikut aku, maka aku akan berikan kepadamu. Bapak Ibu, saya pernah ditawarin untuk saya menyangkal Tuhan. Pernah saya. Tapi saya bilang, enggak lah, saya sudah bersyukur Tuhan baik buat saya. Sampai hari ini saya masih percaya sama Tuhan Yesus. Ini anugerah besar yang Tuhan berikan buatku. Daripada saya berharap pagi ini menjadi berkat buat Bapak Ibu. Lihat apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Ya. Ada 3 fase yang saya sampaikan. Kenapa manusia spesial? 1, ketika malaikat di surga dibuang ke bumi. Yesus yang membuat semuanya terjadi. Nah, dia tunjukkan bahwa dia tidak salah. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Hanya bedanya, Tuhan adalah pencipta, manusia ciptaan. Tapi manusia yang geladrah menciptakan juga Tuhannya masing-masing, ya. Maka muncul banyak agama juga. Itu kan manusia yang menciptakan juga. Dan Yesus membuktikan Adam yang terakhir, dan tidak akan ada Adam lagi. Dia tidak berbuat dosa. Dan kalau kita manusia duniawi kita sudah digantikan dengan manusia rohaniah kita, bersama dengan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, dan Tuhan memberkati kita semua.